Selamat malam semuanya. Selamat bergabung kembali di COVID-19 episode 2. Di episode 1, koneksi internet itu lancar dengan tumak nina. Episode kedua di COVID, Jumat lalu, rupanya koneksi internetnya ini penggemar berat almarhum Mas Didi Kempot. Sobat Ambiar. Jadi kami tim produksi di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon pemakluman. Nah, kami lihat hari ini koneksi internetnya kencang sekali ya, mudah-mudahan lancar tabah hingga akhir lah. Amin. Sekali lagi mohon maaf. Episode kali ini 2 masih tetap sama dengan topik Rumah Putih di Kaki Langit, era kebangkitan perfilman di Jember. Nah, ini topik ini sangat ditunggu-tunggu, antusiasmenya luar biasa. Makanya kami memutuskan harus ada live ulang. Nah, karena hampir di seluruh penjuru Nusantara, Mas. Kan arek film kudu ana unsur dramatike. Ini malah yang dari Bollywood juga kontak. Iya, itu Sahrul kan. Sahrul kan juga ikut. Kakak host, saya bisa menyapa-nyapa sebentar partisipan di sini. Oke. Sudah banyak yang bergabung, Mas, ini. Iya. Ada yang jauh-jauh loh ini. Iya. Online kita hilangkan ya. Nah, Mas Ulung. Loh, sampean yang semalam itu ya? Saya nonton jenengan loh. Iya, saya juga nonton tadi malam. Sampean jos mantep gini. Saya ngelamar jadi host di Net TV gitu gimana? Asik loh. Terus lainnya saya lihat, bojoku tuh. Cuman kono video nih. Halo sayang. Kopinya bawa sini. Arek-arek gak rewel ya. Mas Ulung. Saya terinspirasi Mas Ulung loh. Ini makanya saya cukur gini juga. Wah, masuk. Biar lancar kayak Mas Ulung. Masuk. Itu ada Mas Jarmoko ya? Iya, Mas Jarmoko di Grand Cafe. Ada alokasi dana desa. Tenang ya. Pak Advokat. Cicip kopi. Wah, ya. Ada lagi Dewi Angelina. Angel. Istrinya Mas Yani. Oh iya. Mas Yani ya. Bukan, istrinya Mas Dayat. Oh Mas Dayat, sorry. Iya Dayat. Dulu memang Mas Yani. Salah. Ya, sorry ya. Mewajibkan permainan Lagi yang ada di Masih 7. Wah, ya, selamat bergabung. Selamat bergabung kembali. Oke, cukup kayaknya nyapa-nyapa sebentarnya Kakak host. kalau di samping. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ya, ada prolog sedikit tentang topik malam ini. Jadi, kenapa kita mengambil topik malam ini? Wah, Banun, Mbak. Ya. Luar biasa ini. Wah, istri narasumber langsung loh mengantar Kopi dari Bunda Rini. Mbak Rini ini punya YouTube channel. Namanya apa, Mbak? Dapur Bunda Rini. Dapur Bunda Rini. Di-subscribe. Ya, jangan lupa saya sudah. Makanya dibikinin kopi. Kita sebut di channel kita. Iya. Prolog sedikit tentang topik malam ini, bahwa tiap perjalanan punya penanda di awal. Nah, perjalanan perfilman di Jember ditandai dengan lahirnya karya-karya film. Salah satu karya film itu pernah menjadi film terbaik, mendapatkan 3 nominasi terbaik. Yang pertama
skenario terbaik, sutradara terbaik, aktris terbaik. Aktris atau aktor Mas? Aktris terbaik. Itu sebenarnya aktornya juga mau dapat, tapi Iya. kasihan yang lain-lain ini untuk pemerataan. Oh, yo masuk diborong Mas. Iya kok. Suluk mainnya luar biasa. Iya. Film fiksi rekaan durasi 77 menit kira-kira, yang semula itu tidak diproyeksikan untuk festival. Iya. Proyeksinya itu ya ANSI untuk belajar bersama dan melahirkan karya film bersama. Nggak taunya masuk menjadi film terbaik. Itu catatan sejarah luar biasa bagi perfilman di Jember. Nah, Rumah Putih di Kaki Langit ini salah satu karya yang kemudian menjadi pelucut lahirnya karya-karya film lainnya di Jember. Oke, sambil menunggu yang lain, ini masih sekitar 6 audiens yang masuk. Tapi banyak di YouTube. Di YouTube banyak ya? Di live streaming YouTube-nya banyak tapi. Ya, nanti ada giveaway. Jadi kita mau bagi-bagi bingkisan dari Kopi Bam. Nah, Kopi Bam. Barokah Adi Makmur kopi Saya nyoba dulu Robusta. ya. Monggo. Ini. Jadi ada 3 kategori yang nanti kita kasih bingkisan kopi Robusta. Yang pertama partisipan termilitan. Yang kedua partisipan terkritis. Yang ketiga partisipan yang paling ngasih inspirasi buat kita bersama. Rupanya yang kategori pertama yang paling militan sudah ada orangnya. Nah, awal mula saya kepengen Cak Wasis Sasmito. Karena Cak Wasis itu nggak militan gimana lah. Wong episode pertama itu kita mulai on air 7:30. Beliaunya itu 6:30 itu sudah masuk. Tuh. Kemudian yang Jumat lalu itu malah Jumat udah jelas harinya. 3 hari sebelum beliau sudah join. Wah, itu nggak militan dia. Nah, cuman orangnya nampaknya sudah kembali memenuhi panggilan tugas ke Jakarta. Jadi soalnya ini kan yang dapat kalau posisi Jember Kota bisa diambil di Paravisi Multimedia, Jalan Bangkaraya, nomor berapa Mas? 8. Nomor 8. Nah, kalau Cak Wasis karena spesial, beliau posisi di Ambulu, Blater, saya siap mengantarkan. Lah cuma kok wis nang Jakarta. Akhirnya hari ini kategori pertama jatuh ke Mas Jarmoko. Oh, karena tadi jam 6 itu sudah standby ya. Sudah standby nang Grand Cafe ya. Sambil ngopi-ngopi, luar biasa. Karo rodok mesu-mesu titik lah mulai gorong-gorong mulai lah jam itu. Ya, semakin banyak yang bergabung rupanya. Nah, iya, benar. Di Facebook juga. Mohon maaf saya nyeruput kopi dulu ya. Monggo silakan. Iya. Ini produksi asli Jember ini ya. Iya. Ada yang tradisional juga, Mas. Jadi diolah, di roasting tradisional, ditumbuk dulu. Model desoan gitu ya. Full desoan. Sip. Berupa kopi tubruk akhirnya. Ya, kayaknya kita lanjut aja sambil yang lain biarkan join. Nah, alur obrolan kita malam ini kami bagi 3 sesi. Sesi pertama review karya. Sesi kedua
mengulas era dimulainya perfilman di Jember. Sesi ketiga karena kita menggunakan platform interaksi dua arah, jadi kita perbanyak nanti diskusi. Silakan yang mau berpendapat, mengkritisi di sesi ketiga nanti kita beri waktu 15 menit. Untuk selanjutnya kayaknya kita simak aja trailernya Rumah Putih di Kaki Langit. Silakan Kakak host. Ini apa yang kau lakukan ini? Besar gila, Siti. Kamu yang gila, kamu yang Siti. Perempuan macam apa kamu? Istri macam apa kamu? Saya mau dicap-cap robek-robek. Orang sampai tidak berapa dia. Apakah mereka sudah sebesar kita? Ya, tentu saja. Mereka semua jadi orang yang beruntung. Tapi hari itu dia tidak bohong. Dia memperkosa aku mati. Lebih baik aku segera mati. Baik, itu trailernya atau cuplikannya. Link full movie-nya ada. Jenengan masuk ke YouTube, searching aja, ketik aja Dunia Sinema di link Dunia Sinema, atau di linknya Paravisi ada nggak Mas Sidik? Oh, ada juga. Nah, ketik Paravisi Multi atau ketik judulnya aja Rumah Putih di Kaki Langit. Setahu saya hanya itu di seluruh dunia Yang judul Rumah Putih cuma satu itu. Yang lainnya ada yang rumah coklat, ada rumah hijau. Ada rumah ungu. Rumah Coklat, dodolan coklat. Ya, langsung kita masuk sesi ke-1. Kita review karyanya. Kita tidak review dalam-dalam, juga namanya aja juga review. Sebelum saya ke narasumber, ada sinopsis film yang perlu saya bacakan. Jadi Rumah Putih di Kaki Langit ini menceritakan tentang ada satu keluarga, 2 anak kecil namanya Bondan dan Lindri. Nah, ketika Bondan dan Lindri kecil mengalami peristiwa yang nantinya mempengaruhi kejiwaan salah satu bocah yang putri, yang Lindri ini. Nah, ketika mereka kecil, mereka menyaksikan sang kakek itu memperkosa ibunya. Nah, karena dan sang bapak tahu, si bapaknya Bondan sama Lindri tahu, dia marah sekali. Sang kakek yang dalam keadaan mabuk itu dibunuh menggunakan kapak. Ya, kapaknya seperti ini, ada kapaknya, Mas. Oh, enggak ada. Kalau yang kemarin ada. Kemarin ada, sekarang udah enggak ada. Iya, karena saya ngeri, makanya saya memang minta disingkirkan dulu, ngeri. Jadi ketika Lindri dan Bondan besar, nah, sampai situ pada peristiwa itu sang ibu yang diperkosa itu lalu menyaksikan suaminya membunuh bapaknya sendiri, itu akhirnya bisu. Yang semula bisa normal berbicara, akhirnya bisu karena peristiwa itu. Nah, si Lindri
ini berontak, khawatir Lindri ini sama bapaknya dikhawatirkan nanti bisa peristiwa itu keluar ke kemana-mana. Jadi Lindri itu dirantai. Dan Lindri juga menyimpan dendam kesumat yang dalam ke bapaknya. Makanya dirantai sampai besar. Lah ketika besar, sang ibu ini melepaskan rantainya dengan kapak yang dipakai untuk membunuh kakeknya. Kemudian kapaknya diberikan kepada Lindri. Nah, Lindri yang dipasung dengan rantai sekian tahun itu melampiaskan dendamnya ke bapaknya, ganti membunuh bapaknya. Nah, gitu, ngeri. Wah, kejiwaan sekali ini ya. Nah, sudah ada bersama kita narasumber untuk episode 2 malam ini, Dr. Ilham Zubasari, MSI. Beliau penulis novel, penulis naskah drama, filmmaker, pengajar, sampai sekarang aktif di seni pertunjukan panggung di mana-mana. Nah, beliaunya sudah hadir bersama kita. Beliau juga penulis skenario dan sutradara Rumah Putih di Kaki Langit. Oke, selamat malam kawan-kawan. Selamat malam. Ya, bisa gabung lagi, sama ngobrol lagi. Iya. Ya. Sekarang lancar dengan Tumak Nina ini Mas namanya ini. Maaf kemarin tuh gangguan. Ya. Sinyalnya ambiar betul. Penggemar Sobat Ambiar. Ada Budi Bora masuk. Oh, Bu Deborah. Selamat malam. Pak Kristanto masuk. Oh, Mas Kristanto. Ya, ini co-producer loh ini. Mas Kristanto rupanya sudah hadir. Hadir. Selamat malam Mas Kris, Bu Deborah. Rumah Putih di Kaki Langit ini murni rekaan atau diadaptasi dari peristiwa nyata, Mas? Lah, kok ngeri. Iya, hampir semua karya yang saya tulis itu bersumber dari kisah nyata, termasuk Rumah Putih dari di Kaki Langit. Meskipun tidak 100% ya, itu hanya inspirasinya aja dari kisah nyata. Ada peristiwa yang sungguhan, yang itu sebenarnya lebih mengerikan karena kenyataan. Peristiwa itu. Kalau ini kan orang-orang kita bisa saja, wah itu cerita, itu ngarang, gitu. Di kengeriannya ya segitu. Seperti satunya lagi yang sepenggal kepala di sepenggal waktu, itu juga background G30S betul-betul terjadi. Bagaimana si suami dibunuh, kemudian istri yang sedang menggendong bayinya itu mau dibunuh juga, diselamatkan oleh tetangganya. Itu betul-betul kisah nyata. Termasuk Rumah Putih di Kaki Langit. Nah, ini proses munculnya ide ini dari Mas Ilham seorang atau rame-rame atau dari Mas Ilham kemudian diperluas lagi di Ya, kalau untuk naskah entruk biasanya saya rame-rame dengan kawan-kawan. Iya. Itu supaya lebih suasananya lebih kena, guyonannya itu saya biasanya cangkruan, ngobrol-ngobrol sambil ngopi dengan kawan-kawan. Tapi untuk naskah drama atau naskah untuk skenario film itu biasanya saya sendirian, karena ini perlu semacam perenungan, kontemplasi gitu. Saya lebih suka menulisnya sendirian. Gitu, Mas. Untuk Rumah Putih di Kaki Langit. Termasuk Rumah Putih di Kaki Langit. Oh, gitu. Ini sebelumnya naskah drama. Oh. Jadi ini sudah adaptasi menjadi skenario film. Sebelumnya itu naskah drama yang kira-kira durasinya 20 sampai 30 menit. Hanya lebih pendek ya untuk adegan panggung. Tapi kemudian saya olah lagi ketika saya dan kawan-kawan, saya mengajak teman-teman untuk ayo kita latihan bikin film. Tahun 2000 akhir itu. Rencana membuat film itu 2000-an. Tahun 2000 akhir. Dan di 2001 awal mulai bikin itu di Mumbul. Ya. Termasuk Mas Kristanto terlibat di sana. Iya. Co-producer. Ya, banyak sekali yang terlibat.
banyak sekali dan semuanya dalam keadaan trans ya, sedang Euforia. berminat besar untuk membuat film. Gerakan membuat film itu bukan hanya di Jember ya. Pada waktu itu tahun 2000-an itu sesudah peristiwa lengsernya Pak Harto ya, 98 ya. 98 reformasi, wah euforia, mulai gencar, keran dibuka termasuk keran kreativitas di dunia film. Ya. Nah, di Jawa Timur, Jember ini lumayan, geloranya itu ombaknya terasa sekali. Termasuk akhirnya menghasilkan ini Rumah Putih di Kaki Langit. Ya. Ada pengumuman festival di Surabaya, festival film independen yang pertama itu teman-teman Invis dan JTV mengadakan festival itu, kita ikutkan gitu. Tapi durasinya termasuk panjang ini, 70 menit. Dan ketika itu kan nggak ada batasan waktu. Sebenarnya 60 menit, tapi kita nego ya. Ini ada tapi segini nih, 70 ya, tidak apa-apa. Karena mereka juga pertama itu, festival yang pertama. Nah waktu itu tidak terpikir apakah kita membuat film pendek atau bagaimana. Karena referensi mengenai film pendek, dengar ada yang namanya film pendek. Kalau length feature film, film panjang itu biasanya di atas 60, minimal 90 menit biasanya. Tapi kalau film pendek itu di bawah 60 menit, biasanya 30 menit. Nah ini nanggung ini 70 menit, karena memang tidak ada referensi, pokoknya gawe. Cerita yang jadi segini, terus bikin. Ketika itu belum ada pakem ya. Belum ada. Mengawal semua. Iya. Ini kalau hampir semuanya kan berlatar seniman teater, Mas ya. Nah, apa kesemuanya atau 1-2 orang? Maksud saya apa 1-2 orang ini gawe film ini mesti ono 1 atau 2 orang yang sudah pernah bikin film. Ya, sebenarnya semuanya mayoritas itu orang-orang teater. Sulung itu teater. Iya, kayak teaternya itu, Mas. Oong Faturrahman, teater. Ayah Oong gitu, wah teater banget itu. Nah, maka itu kelihatan sekali. Nah, sampai yang lain-lain, seperti si Fitri, itu dia orang panggung, tari dia. Penari ya. Tari. Lalu Mbak Leni, itu malah saya nggak tahu Leni itu siapa. Pokoknya butuh. Kenal pada saat itu? Iya, butuh kan perempuan yang sosoknya begini-begini untuk jadi ibu. Terus golek norek, golek anak tuh itu, bonek pasar Tanjung, bonek dia. Karena kita memang tidak punya latar belakang film secara komunal dalam arti berkreasi gitu. Nah, kalau teman-teman Gentrung Jos itu memang sudah lama ya, mulai tahun 86 itu terlibat di proses pembuatan siaran pedesaan, tayangan televisi lah, dengan teman-teman TVRI Surabaya, kemudian dengan BKKBN Jawa Timur itu membuat tayangan-tayangan sinetron layar tancap, ya itu. Tapi membuat sendiri itu ya baru itu Rumah Putih di Kaki Langit itu, makanya jadinya ya pokoknya tadi, begitu. Itu proses mulai penggalian ide, terus praproduksi, produksi, pasca itu habis berapa hari itu, Mas? Itu kalau syuting disknya saja, syutingnya itu 5 hari. 5 hari full di Mumbul di rumah Ayah Oong itu. KSB ya. Seru. Pun Sanggar Bermain. Itu di situ. Meskipun ada sedikit-sedikit di luar sebagai variasi ya, sebagai bumbu-bumbu. Seperti di Pasar Tanjung, di Jopo. Tapi sebenarnya 98% di situ. Peristiwa itu terjadi di rumah. Termasuk beberapa film berikutnya ya di
di rumah itu. Iya. Jadi rumah Mas Om ini bersejarah banget ini untuk kebangkitan atau munculnya film Jember ini luar biasa itu. Iya. Jadi mudah-mudahan Ayah Ong atau teman-teman dari Kebun Sehari Bermain bergabung malam ini. Ini apa ya, genre atau gaya film seperti apa sih? Saya sendiri kemarin Google gitu, mau nanya dengan istilah, tapi kok kangelan nih, kan macam Daun di Atas Bantal, Pasir Berbisik, terus yang baru ini Kucumbu Tubuh Indahku mungkin. Jadi dialog-dialog teater ada di film itu, blogging-bloggingnya teater juga ada di film itu, bahkan tata artistiknya itu juga ala-ala teater lah. Ya. Biasanya para kreator itu di kesenian apa saja itu nggak terlalu berpikir ke hal-hal yang teoritis macam itu. Ini genrenya apa, pokoknya gawe. Walaupun ada juga yang memang berangkatnya dari situ. Kita bikin lagu dangdut ya, kita bikin lagu keroncong ya, termasuk film ini. Kalau ini memang drama banget ya, genrenya sangat drama. Memandang genre bisa saja dari itu, dari semacam warna ceritanya, bisa juga dari golongan penonton. Tapi ini memang drama banget, nggak ada campuran komedi, nggak ada, terus horor nggak ada, murni drama. Ngeri loh tapi ini kategori horor loh. Belum sampai dibantu sama bumper yang backsoundnya tadi juga horor. Bumpernya logonya Paravisi Multimedia itu kan. Iya. Horor juga. Itu kira-kira kalau sekarang di remake gitu, dikemas ulang, skenario-nya dibuat untuk film, bahasa film. Kalau itu kan masih bahasa panggung, full panggung. Itu kira-kira yang cocok itu sekarang Joko Anwar. Kalau Joko Anwar pegang skenario ini terus dia olah dengan gayanya, kira-kira jauh lebih bagus. Karena ini begini, skenario itu ada dua fungsi, punya dua fungsi. Fungsi yang pertama memang disusun, dibuat untuk blueprint pembuatan film. Jadi kalau orang pengen membuat rumah, ada gambar sketsa itu ya, blueprint namanya, itu jadilah rumah. Nah, skenario juga begitu. Ini memang dibuat untuk pembuatan film. Karena membuat film itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, sebagai bacaan mandiri, karya sastra. Nah ini kira-kira lebih kuat yang kedua itu, sebagai karya sastra. Kemudian ini Mas, etos instant film atau etos film ketika itu dan sekarang itu, kalau menurut Mas Ilham perbandingannya bagaimana Mas? Agak susah ya membandingkan, karena pada waktu itu semua betul-betul blank, otodidak ya, berangkat. Nah, era sekarang semuanya sudah bisa belajar dari berbagai sumber, terutama dari internet. Kita nggak perlu pergi kemana-mana. Dengan internet itu kita bisa belajar how to itu, membuat film yang baik bagaimana, menulis skenario-nya yang bagaimana, mengenai shot kamera itu bagaimana, pergerakan, tata letak dan sebagainya. Itu kita pelajari, semuanya ada kalau kita mau belajar dari situ. Dulu nggak ada itu. Ya. Referensi kita buku, nyari buku itu susahnya minta ampun. Saya sampai pada tahap membuat Rumah Putih itu, saya dan kawan-kawan belum ada satupun yang pernah nonton film pendek. Nah, waktu itu yang memproduksi film pendek kan teman-teman di Jakarta, IKJ atau Jogja, Solo, itu. Di Jember apalagi nggak ada, belum pernah melihat. Sekarang kita begitu mudahnya di Google itu kita ketik short movie atau short film atau the best short film, seluruh dunia berdatangan.
filmnya bagus-bagus menang di sana-sana itu bisa kita jadikan referensi. Ya, masih seputar etos nampaknya, Mas. Ini ada non sewu, Mas, ada senjata yang nah ini senjatanya yang bikin rumah putih di kaki langit itu nyabet 3 nominasi. Nah, Sebesar ini ya. itu Iya. M3500 Iya. SVHS ya. Terus ini Perekamnya masih. Videonya kasetnya segini. Kalau sekarang belum tentu lihat. Pernah lihat begini, ini adik-adik yang usianya milenial, lahir tahun generasi milenial pasti belum pernah lihat ini karena memang sudah discontinue, sudah nggak diproduksi Iya. lagi. Ini masih hidup, masih berfungsi, tapi kasetnya sudah nggak ada yang Kasetnya jual. sudah Iya, RP gawe, rakenan. Ya, alat capture-nya juga masih ada, Mas ya. Pindau Masih Ya, lengkap ya, komplit ya. bisa dimanfaatkan. Di Mas Didi ada, di tempat saya juga ada, Pinekto itu. Nah, ini membuktikan maksud saya dengan teknologi ada ketika itu, cuman kan masih terbatas, tidak Ya. secanggih sekarang ya. Teknologi ketika itu terbatas, bisa menembus FFII ketika itu, dan kabarnya juga kan yang Ibu Christine Hakim datang itu yang FFII ini atau yang Gacung? Kalau itu yang Gaco. Oh, yang Gacung. Gaco, yang jadi juri. Nah, ini penuh dengan keterbatasan teknologinya bisa nembus jadi film terbaik gitu. Ya, meskipun Rumah Putih di Kaki Langit ini tidak spektakuler ya prestasinya. Dalam hal prestasi loh ya. Karena peserta hanya 50-an dari seluruh Indonesia, terutama Jawa Timur. Surabaya yang paling banyak. Tahun 2000. Tahun 2001. Sorry. Jadi ada 2 kategori, film cerita dan dokumenter. Yang film cerita kita yang menang, dokumenter Surabaya. Dari Surabaya. Setelah itu tahun 2004 ya Gaco itu. Nah, itu baru memang ramai banget itu. Ya, yang Itu pesertanya 400 sampai 500. 480 sekian. Seluruh Indonesia kita bisa masuk 10 besar. Kalau lebih spektakuler lagi yang global, itu tahun 2005. Itu 700-an peserta. 700 lebih, hampir 800 peserta. Kita juga bisa masuk 10 besar. Itu dengan ini senjata yang sesederhana itu. Jadi pakai kamera besar itu, kemudian tata cahaya juga seadanya, lampu taman itu. Dari mana dapatnya? Yo, tuku ya. Kelolaan itu lampu taman itu, bekas-bekas itu dimodifikasi jadi. saya bisa ngobrol sedikit sama Mas Kris nggak, Kakak Haus? Bisa, Mas Kristanto. boleh. Iya. Mas Kristanto, halo. Halo Mas Kris, ngopi Mas Kris. Hadlir, Hadlir. Saya di sini Hadlir. Chris, belum mendengar. Nah, Mas Kristanto ini juga terlibat di Rumah Putih di Kaki Langit sebagai co-producer. Beliau juga yang salah satu orang yang ada pengalaman di bidang audiovisual ketika itu. Nah, saya penasaran ini. Halo Mas, selamat malam. Sehat selalu Mas. Dereng sangat mendengar. Halo? Halo Mas. Hai. Halo Mas Joni. Halo Mas Kris. Halo Mas Ilham. Halo. Hadlir Mas. Halo, selamat malam. Iya, Hadlir. Mas, jenengan itu waktu itu jabatannya co-producer Mas. Atau enggak? Kalian sudah lupa ini Mas, kan? Sudah. wah, karyanya beliau banyak ya lupa no. Iya. Saya Mas, cuma terus bisa diceritakan dipasangan. nggak ketika itu suasananya gimana sih waktu Ya, produksi Rumah Putih? Kalau saya tiap hari mengikuti meskipun sambil
nyambi jadi buruh di salah satu televisi, tapi sebenarnya kok produser itu akal-akalannya Mas Ilham itu. Jadi Mas Ilham itu seringnya mengakali saya gitu. Gitu Mas Doni. Karena suasananya asik ya dulu ya, jadi tidak ada kesedihan yang saya ikuti. Kalau saya sekarang banyak sedih karena nggak diajak Mas Ilham lagi, jadi saya sebenarnya sedih karena nggak diajak Mas Ilham lagi. Ya, maaf saya nggak dengar, nggak ada monitornya. Oh gitu ya. Oke, jadi Ya, ini luar biasa Mas Doni. Ini pura-pura ala broadcasting kita siaran live-nya ini, Mas. Iya, ini tadi saya baru baca di WA-nya grup PSTS, terus saya cepet-cepet daftar gitu, terus daftar. ada Mas Doni, ada Mas Ilham, jadi saya langsung bernafsu saya. Bernafsu. Oke, Jadi disambung lagi Mas ya, terima kasih komennya. Oke Mas Doni, lanjut. Siap. Mas, Rumah Putih di Kaki Langit ini kan apapun itu fakta sejarah ya bagi perjalanan perfilman di Jember, bahwa itu salah satu karya penanda dimulainya film di Jember. Nah, Mas Ilham dan kawan-kawan ketika itu pasti terinspirasi dari pihak-pihak lain ya. Karena kan waktu itu di Jakarta juga lagi kenceng keran kreativitas dibuka, ada muncul AADC, ada muncul yang lainnya, teman-teman yang IKJ apa yang Jember itu juga kena kibasanya gitu Mas. Ketika itu. Ya, saya kira gelombang kreativitas di Indonesia sedang tumbuh waktu itu ya. Bukan hanya di Jember, Jember hanya salah satu saja. Kalau ada yang mendata penelitian secara luas di Indonesia itu kira-kira akan terlihat, oh di Jember ada ini, di Medan ada ini, di Padang ada ini, di mana lagi Manado ada ini, pasti ada akan kelihatan. Sayang tidak ada data semacam itu ya yang bisa kita lihat secara komprehensif, itu nggak ada. Jadi memang sedang tumbuh gairah audiovisual film yang semula panggungnya hanya panggung saja. Lalu muncullah teknologi yang lebih canggih untuk kita gunakan. Kita sudah bisa editing pakai komputer ya. Walaupun pada waktu itu agak susah juga mengeditnya, kita harus nyewa berhari-hari nyewa itu sampai akhirnya jadi itu. Nah ini menjadi penanda. Kita tidak bisa menilai Rumah Putih di Kaki Langit membandingkannya dengan film sekarang. Nggak adil itu. Ya. Karena semuanya belajar, aktingnya si Sulung, Ong ya kayak ngono, layar terbang. Nyutradarai ini loh, nyutradarai panggung. Keren tapi Mas, keren. Nyutradarai panggung. Nah, di film-film berikutnya lebih kelihatan. Sinematografinya lebih tertata, seperti di Nyanyian Sebelah Pedang, kemudian Gajo, itu lebih asik lagi. Lebih mulai tertata lah. Betul. Nah ini juga sudah hadir Mas Fajar Aji. Apa bisa kami ngobrol dengan Mas Fajar? Ya ini kawan generasi muda ini dari PSTN. Oh ya Mas Fajar. Halo Mas, selamat malam. Sehat Mas Fajar? Saged mendengarkan suara? Mas Fajar Haji? Ya, halo. Ya, udah aktif. Halo Mas, malam. Ya, halo. Mas Fajar. Ya, selamat malam. Oh ya. Saya nanya-nanya dikit Mas. Kalau eksistensi perfilman di kampus jenengan itu
gimana sih dinamikanya teman-teman mahasiswa atau jenengan bersama mahasiswa itu dinamikanya gimana Mas saat ini? Ya, oke. Ya Mas, kalau melihat perkembangan saat ini kan film dan teknologi kan sangat terbuka ya gitu. Artinya platform multi-platform semakin banyak, film tidak hanya diputar di bioskop atau di bioskop keliling, festival juga sekarang sangat banyak. Artinya masih sangat banyak peluang gitu. Di mana para pembuat film terutama di Jember itu sudah mulai muncul. Cuma memang gebrakannya untuk membuat satu ekosistem di mana pertunjukan selalu ada, terus kemudian juga penontonnya merasakan adanya kehadiran film menjadi kebutuhan tontonan mereka alternatif itu yang belum nampak di kampus Mas. Itu memang masih butuh beberapa pekerjaan yang tidak hanya produksi gitu. Artinya kita juga harus ada ruang untuk mempertemukan karya-karya itu dengan para penontonnya gitu. Jadi tidak hanya selalu nonton di bioskop gitu. Nah, itu yang mungkin kurang nampak di Jember. Tapi dari segi produksi mahasiswa di Jember juga sudah membuktikan gitu. Ada beberapa mahasiswa kami yang sudah bisa unjuk gigi gitu di beberapa festival film di daerah-daerah lain. Itu bahkan ada yang menembus di kemarin nominasi film dokumenter panjang di FFI 2019. Kapan-kapan dilanjut kopi darat Mas. Asik ini ngobrol sama Mas Fajar ini. Sampai jumpa lagi Mas, matur nuwun. Ya, sama-sama Mas, sama-sama. Ya, balik ke Mas Ilham, Mas. Dalam konteks kampus, kalau di era itu di tahun 2000-an sampai masa 2010 ya itu kan belum ada jurusan khusus film atau di Unmu pun belum ada ilmu komunikasi. Nah, ketika udah 2010 berdiri jurusan-jurusan yang berbasis dengan audiovisual itu kalau menurut Mas Ilham dinamikanya harusnya bagaimana sih untuk konteks kampus? Oke. Tahun 2010 ya PSTF itu lahir. Rumah Putih 2001, jadi 9 tahun sebelumnya. Ini sebenarnya sudah kelihatan bahwa ada benang merah. Nah, ini sebuah penanda bahwa akan ada sesuatu setelah itu dan ternyata benar. PSTF berdiri. Dan PSTF ini sangat strategis, luar biasa sekali karena ini perpaduan antara generasi senior seperti saya, Pak Didi, Pak Kris, dengan generasi junior yang luar biasa yang kami pilih orang-orang terbaik dari Jogja dan Solo, termasuk Mas Fajar ini tadi. Ya, jadi ini sebenarnya gabungan kekuatan yang luar biasa. Dan secara akademis ini memang tugas kami, tugas PSTF itu ya akademik banget. Sangat cukup. Jadi dari prestasi aja sudah kelihatan bahwa ini yang dilahirkan oleh PSTF ini bukan hanya tugas akhir, bukan hanya skripsi, tapi karya-karya mereka itu di mana-mana juara. Sampai ada yang menembus dokumenter Festival Film Indonesia. Jadi saya kira dasar banget. Itu yang sudah dicapai oleh PSTF. Tapi sebenarnya bisa ditingkatkan lagi jika produksi bukan hanya terbatas di situ, tapi juga di luar. Mungkin ada 1, 2 atau beberapa mahasiswa yang melakukan itu mempengaruhi tetangga-tetangganya, adik-adik angkatannya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada sebuah dampak yang tanpa kita sadari ini tercipta dari berdirinya PSTF ini. Ya, karena mahasiswa membuat film untuk tugas akhir, maka mereka butuh pemain. Pemainnya dari mana ya? Dari mana-mana. Ada ibu mencari ibu, ada bapak mencari bapak, butuh anak kecil mencari anak kecil. Ya.
Dan mereka itu harus dipersiapkan supaya menjadi pemain-pemain yang bagus, yang sebagian besar belum pernah berhubungan dengan dunia audiovisual. Jadi sebenarnya prestasi atau jasa, ya, capaian PSTF luar biasa sebenarnya. Ya. Padahal masih muda. Masih sangat muda dibanding yang lain-lain, masih sangat muda. Tapi untuk universitas ini pertama loh. Ya. Sebelum PSTF belum ada universitas yang mempunyai jurusan televisi dan film. Jadi luar biasa, bayangkan bagaimana mungkin ini orang-orang kok berpikir seperti itu. Ini di daerah loh, Jember loh. Bikin jurusan film, prodi film di Surabaya nggak ada, di Jogja nggak ada, di Jakarta nggak ada. Kok tiba-tiba Mak Pecukul? Itu kasusnya sama dengan kasusnya seperti JFC. Kenapa JFC itu muncul kok di Jember? Nah, iya. Kenapa tidak di Surabaya atau di Jakarta? Nah, iya. Kenapa kok di Jember? Itu orang-orang sana itu heboh. Dipek orang Jember. Kasusnya seperti PSTF itu. Walaupun sekarang jurusan televisi dan film itu juga muncul di Sulawesi, di Bali, di Sumatera, di Bandung ada bermunculan. Tapi kita lah yang pertama, kita yang menjadi trendsetternya. Ya, sesi pertama saya pikir cukup. Monggo kalau ada yang mau digarisbawahi nanti silakan didiskusikan. Nah, untuk masuk ke sesi kedua kita ada jeda iklan ya, pura-pura TV lah gitu ya. Ini pesan logo dari para pendukung acara Ngofit ini. Silakan jeda iklan. COVID-19 didukung oleh Jelitang Screen Printing, Barokah Adi Makmur Kopi, Alaras Air Minum, WTC Warung Takafe, Kopiku 999, Asinan Pak D, Geprek Mak Iye, Rumah Cafe, Ciprut Food and Beverage. COVID-19 difasilitasi oleh Paravisi Multimedia. Nah, kembali lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua. Kita mengulas tentang era dimulainya perfilman di Jember. Tadi udah review karya, sekarang kita perbanyak tentang era dimulainya perfilman di Jember. Nah, tadi kan sempat disentil sedikit bahwa ya memang ketika mulai saat itu di tahun 2001 itu memang Mas Ilham dan kawan-kawan juga karena pengaruh atau kena kibasan juga kawan-kawan yang ada di Jakarta dan kota-kota yang lainnya itu. Nah, suasananya pada waktu itu bagaimana sih Mas? Euforia film nasional kemudian juga merembet ke daerah-daerah. Iya. Jadi reformasi itu dahsyat banget ya. Pengaruhnya luar biasa, itu bukan hanya di politik, tapi ke semua sektor kehidupan, termasuk di kreativitas berkesenian. Yang semula Jakarta itu menjadi pusat bagi banyak hal, bagi semua hal. Kesenian apapun orientasinya mesti Jakarta. Teater kalau nggak pentas di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki Anda belum kelasnya belum kelas nasional. Gitu. Jadi semuanya bermimpi tentang Jakarta, termasuk film. Nah, terjadilah perubahan yang luar biasa di politik ya.
yang ini kemudian merembet termasuk ke film. Di daerah-daerah orang mulai berpikir tidak harus ke Jakarta, orientasi kita tidak harus ke Jakarta. Kita menjadi pusat tersendiri. Di pinggiran-pinggiran ini akhirnya menjadi pusat-pusat baru bagi dirinya sendiri. Maka era baru ini tidak lagi kita berpikir bahwa pusatnya Jakarta, Jember pinggiran, nggak seperti itu. Jember menjadi pusat bagi dirinya sendiri. Ya, gitu. Menarik, Jember menjadi pusat bagi dirinya sendiri. Ya. Di mana-mana juga begitu. Ya. Nah, Jember antara lain yang kita manfaatkan ini perubahan situasi ini dengan berkreasi, dengan berkarya. Maka lahirlah Rumah Putih itu. Ya. Lahirnya nyulur lah. Ya kira-kira COVID ini akan melahirkan hal semacam itu ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan akan melahirkan sesuatu yang baru yang kita sekarang belum bisa memprediksi. Iya. Termasuk pada waktu PSTF didirikan tahun 2010 itu kami tidak memprediksi akan seramai itu. Antusiasme itu karena SMK itu tiba-tiba bermunculan di situ ada jurusan multimedia, ada jurusan yang kira-kira lulusannya mengarah ke PSTF. Jadi, wah luar biasa sekali. Situasinya berubah sedemikian rupa. Jadi saling mempengaruhi. Nah, dalam catatan saya sempat menulis, terus ada riset kecil-kecilan gitu. Kemudian saya dokumentasikan berupa tulisan gitu. Ya ada beberapa dokumentasi foto, film juga, karya filmnya ada. Jadi setelah 2003 itu ada cukup lama jeda-jeda kosong lahirnya karya itu. 2008 muncul Mas Taufan Agustian itu Suar-Suar untuk Adik, itu film pendek. Jadi Mas Taufan ini sinias dari asal Kalisa, dia hijrah ke Malang dan melanglang buana kemana-mana, tapi domisili Malang itu. Tapi tetap di mana-mana dia pasti Taufan Kalisat gitu. Nah setelah 2008 itu jeda lagi, kemudian 2010 menurut saya film terafiliasi di kampus, terus konteksnya kampus aja. Jadi ya tidak apa-apa, itu kategori sendiri bahwa tugas karya itu ya memang adanya di kampus gitu. Maksud saya setelah 2001 ke 2005 setelahnya saya tidak mencatat terlalu detail gitu. Cuman yang saya ingat 2018 ada teman-teman masyarakat film Jember bikin karya film berjudul Frekuensi Mood. Sebelumnya 3 tahun sebelumnya itu ada kawan-kawan fotografer bergabung bikin karya film. Saya cuman lupa benderanya waktu itu apa, filmnya judulnya apa. Cuman ada, artinya ini karya-karya di luar kampus, Mas. Di luar kampus. Ada nggak sih, Mas, karya yang dilahirkan dari luar kampus dan di dalam kampus? Ya, memang ada ya. Teman-teman mahasiswa itu di luar juga berkarya. Termasuk para pelajar, anak-anak SMA yang belum bersentuhan dengan dunia kampus. Ya. Mereka mendapat rangsangan entah dari mana, termasuk dari gurunya, guru mereka. Di guru-guru bahasa Indonesia itu, saya juga agak heran ini. Belum pernah ada informasi yang memberi wawasan kepada saya, mengapa guru-guru bahasa Indonesia terdorong untuk menugaskan siswanya membuat film. Apakah ada kurikulum atau bagaimana saya tidak tahu. Mungkin ada juga, tapi saya juga tidak tahu. Di berbagai sekolah itu para guru menugaskan siswanya untuk membuat karya film. Ada yang, Pak, kami ini mau bikin film gitu.
Film apa? Film cerita, ditugaskan oleh guru. Oh ya, bagaimana? Kami bebas, pokoknya 1 jam minimal. Saya juga heran, mungkin belum 1 jam. Saya SMA belum 1 jam. Terus saya tanya, dibekali apa oleh gurumu untuk membuat film 1 jam? Ya nggak ada. Oh ya, itu. Permasalahannya di situ ya. Tapi di satu sisi ini sudah merangsang anak-anak itu. Apapun hasilnya mereka berbuat. Jadi guru-guru itu juga berjasa loh ya. Meskipun tidak membekali secara teknis pengetahuan pada siswa-siswanya, tapi tugas itu sudah memaksa siswa untuk bersentuhan dengan audiovisual. Nah, ini akhirnya terjadi ledakan di mana-mana. Saya pernah tahun 2016 diajak oleh teman-teman Unmer Malang 2016 untuk menjuri bukan 2016, jauh sebelum 2011 untuk menjuri festival film pendek SMA di seluruh Jawa Timur. Itu ada yang dari Blitar, dari Kediri, dari Jombang, dari mana-mana, banyak sekali. Dan lumayan mereka menghasilkan karya-karya yang lumayan. Di Jember hal semacam itu juga terjadi. Iya. Terus berkembang, hanya kita tidak melakukan ini pencatatan secara kontinu. Belum ada yang mencatat dengan tertib tahun ini produksi dari mana-mana, belum ada. Mungkin perlu ini ya bikin rumah film atau Perlu. semacam gitu itu. Iya, ya perlu di Jember memang sepemahaman saya belum ada tempat di mana para sinias kumpul. Terus ada arsip-arsip film seluruh Jember itu ada di situ dan kita bisa berbagi apapun lah terkait dengan film dan hal-hal di sekitarnya. Iya, belum ada memang, Mas. Ya, ini saya kira perlu kita membuat forum-forum yang kecil-kecilan tapi rutin, menjangkau banyak kalangan, supaya kita berkomunikasi mengenai audiovisual. Musik sudah ada, KMJ, Komunitas Musisi Jember, sudah ada. Film belum ada. Saya kira belum ada. Perlu ini dibuat. Mas Doni lah yang Iya, bareng-bareng, Mas. Nah, lahirnya Ngobrol Film Jember dalam situasi COVID-19, nanti kalau COVID-19-nya udah nggak ada ya, tinggal buang 19-nya gitu aja. Lahirnya Ngobrol Film Jember ini salah satunya mungkin untuk mungkin ya bahasanya men-trigger atau mewadahi atau melangkah di awal itu. Ngegongi nang awal Mas. Ya harapan selanjutnya memang itu seperti Mas Ilham bilang. Ya, ini memang eranya yang muda-muda ini harus bergerak. Yang senior-senior seperti Pak Didi, Pak Kris, saya ini sudah puri aja. Jangan disuruh di depan, ini sudah lewat masanya. Nah, ini yang generasi milenial ini juga. Terus gini, ada fenomena gini, Mas. Banyak kawan-kawan yang berpotensi di Jember itu memutuskan untuk hijrah keluar Jember gitu. Ya di bidang film gitu. Itu apakah iklim perfilman di Jember ini atau ekosistemnya belum asik atau belum ada jaminan buat mereka bahwa mereka kalau tetap di Jember itu bisa kedepannya juga bisa ada jaminan buat mereka gitu. Ini ada 2 tren ini ya. Yang pertama itu para pembelajar ini yang semula belajar baik melalui kampus maupun belajar sendiri di luar dengan kawan-kawannya, kemudian mencapai ke tahap penguasaan, mampu membuat karya audiovisual. Itu ada yang lari ke
Surabaya, ke Jakarta, mana-mana. Karena mereka sebenarnya belum tentu berasal dari Jember, memang belajar ke sini. Mahasiswa PSTF misalnya, itu ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Bekasi, datang ke sini, setelah itu ya pulang kemana-mana, atau bekerja di mana-mana. Nah, ada juga yang memang orang-orang Jember, mahasiswa itu anak-anak Jember atau sekitarnya, yang kemudian tetap menetap di Jember. Mereka berkarya. Sangat memungkinkan loh sekarang tidak perlu kemana-mana bekerja ini untuk berkarya ini ya. YouTube, bikin film pendek, bikin lagu, bikin apapun, animasi, kita jual melalui internet. Ya, sangat memungkinkan. Jadi ada yang lari keluar, ada yang di sini. Gitu. Nah, saya kan khawatir karena saya sendiri merasa beberapa kali itu mungkin karakter saya baperan mungkin Mas. Jadi saya merasa beberapa kali di PHP itu. Jadi ada satu komunitas atau perseorangan itu sudah asik, udah mereka di sini udah melebarkan sayap itu saya merasa lah kok ini taktiknya hit and run gitu, kemarin nge-hits terus run gitu. Iya. Udah asik-asik. Dan beberapa kali fenomenanya begitu terus itu. Itu untuk supaya nggak gitu tuh gimana sih Mas? Biar acek gitu. Ya itulah yang sulit kita hindari ya. Supaya ini menjadi rutin, continue, terus menerus, acek gitu tadi. Ini agak sulit ya karena biasanya yang aktif itu adalah pelajar atau mahasiswa. Ketika posisi mereka masih sangat merdeka, mereka belum dibebani urusan rumah tangga, urusan kewajiban pekerjaan dan sebagainya. Mereka sangat merdeka. Anak-anak itu sudah sangat bagus karena mereka tidak hanya menggunakan waktunya melulu di kampus untuk belajar, tapi juga di tempat lain untuk menambah wawasan. Itu luar biasa sekali. Bahwa setelah itu mereka lulus dan harus kembali ke kampung halaman atau tetap di Jember tetapi gak sempat lagi ngopeni audiovisual ya, itu bisa jadi harus kita maklumi ya, karena memang sudah tidak seperti dulu lagi mereka itu. Ya harus baperan ngono ya, ngomong kampus dosen-dosen ini ngelongso terus hilang, baru belajar bareng-bareng sudah jadi hilang. Gitu lagi ya. Tapi begitulah kehidupan. Ya, saya kira cukup. Berikutnya kita kasih ruang yang sebanyak-banyaknya untuk audiens, Bapak Ibu, kawan-kawan, silakan berpendapat, bertanya atau mengkritisi. Kita akan buka mikrofon. Saya akan baca di chat dulu ya, Kakak host ya. Kemudian monggo silakan kami buka mikrofonnya. Kayaknya belum ada yang bertanya ini atau berpendapat. Ada? Pak Fajar, monggo Pak Fajar, kami buka mic-nya. Bu Deborah, barangkali ada minat audiovisual atau pengen nulis skenario film. Bu Deborah ini juga jadi aktris loh untuk karya. Oh iya. PSTF. Iya. Oh di sini ada nggak Bang Yani atau Mas Taufan dari Malang, Kakak host? Saya nggak bisa lihat detail ini. Bang Yani dari Malang atau Mas Taufan? Oh, selamat malam, Bu Deborah. Selamat malam Pak Ilham. Ya, Bu. Terima kasih banget. Saya salut dengan kegiatan anak-anak PSTF juga. Sianis dari Jember yang hebat luar biasa dan membuat pengalaman yang
sangat berharga bagi kami. Ternyata beda banget bermain film dengan bermain teater gitu. Ya, begitulah. Dan bermain film itu mengasihkan. Iya. Siap diajak sama anak-anak terus. Oh, siap lagi, Bu. Terima kasih. Oh iya. Salut. Tunggu tanggal mainnya, Ye. Iya, salut selalu. Sukses selalu. Iya, siap. Mohon maaf, Bu. Oh, sudah ditutup mikrofonnya? Belum. Oh, belum. Bu Deborah mengikuti dunia perfilman di Jember ini sejak kapan kira-kira, Bu? Atau baru aja tahu? Baru aja tahu. Setelah diajak anak-anak itu baru saya tahu. Oh, gitu. Dosennya nggak tahu. Iya. Tahu-tahu diajak anak-anak baru main. Iya. Ye, terima kasih Bu Deborah, kapan-kapan kita kopi darat, terima kasih. produksi bareng. Ya, ini seperti yang saya ceritakan tadi, ada atmosfer baru di Jember ini. Iya. Tanpa kita sadari, anak-anak kampus ini menularkan sesuatu yang lingkar-lingkar gitu. Jangkauannya jauh keluar kampus. Sampai ke Banyuwangi, ke Lumajang, ke Bondowoso, Probolinggo. Dalam rangka membuat ini. Iya. Salah satunya Bu Deborah itu yang kena dampak. Iya. Dan banyak loh, saya sudah menyarankan ke teman-teman PSTF, ini yang mereka sudah pernah diajak untuk berkarya, dicatat, supaya kita punya komunitas gitu. Mereka bagaimanapun luar biasa prestasinya. Sumbangannya terhadap dunia audiovisual di Jember luar biasa. Sepertinya Mbak Kety juga join, Mas. Iya. Mbak Kety, monggo. Kami sepertinya perlu pendapat atau pendapat menyemangati kami. Ya, dulu beliau juga ini salah satu bintang dari acara kami. Oh iya, Mbak Kety udah beberapa kali. Halo, Mbak Kety. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sugeng dalu Mbak Kety, ya aktris lawas. Senang banget ngikuti. Ini kan 8 bulan sudah nganggur di rumah, jadi bisa ngikut-ngikut ginilah kembali ke Jember. Oh, loh, kok nganggur? Bagaimana tuh? Yang saya tahu bahwa di Jawa Timur itu sudah ada organisasinya. Halo? Jadi yang kemarin memang ada seseorang yang pernah menghubungi pada saat saya masih ada di Surabaya. Waktu itu, kalau tidak salah sempat saya sampaikan ke Mas Ilham. Cuman karena mungkin tidak fokus, intinya gini, Jember ini memang perlu ada sebuah komunitas perkumpulan atau apa yang memang konsen ke film gitu loh. Sehingga nanti di Pemprov sendiri beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai mencari kelompok-kelompok atau komunitas seperti ini untuk diajak kerjasama bila dibutuhkan. Karena memang pikiranku itu sama dengan Mas Ilham, jadi kalau sudah usia mau 60 ini juga berat, maka ya tentu saja waktu itu saya juga tidak merespon gitu loh. Sehingga waktu itu yang saya pernah ajak ngobrol tuh Dewan Kesenian Jember sebetulnya, cuman karena memang waktu itu enggak ngerti lah saya harus menyampaikan apa, dan Mas Didi sebagai akademisi yang memang saya yakin dan paham bahwa lewat UNED yang punya jurusan itu juga bisa sedikit berkembang. Monggo nanti kalau memang ini Jember dibutuhkan dan juga ada ini, saya siap untuk mensupport untuk menyambungkan lagi dengan Jawa Timur. Itu yang kemarin menjadi PR saya. Bahkan saya langsung dipatah untuk monggo Mbak Kety gini-gini, berat rasanya karena
Yaitu kalau sudah malam linu-linu rasanya sudah berat kalau ngurusi banyak kegiatan gitu. Itu Mas Ilham mungkin bisa ditinggal di follow up lah. Siapa tahu memberikan manfaat bagi Jember. Dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini juga sering diadakan. Toh sekarang kalau dengan sistem seperti ini juga murah, meriah, sederhana, dan lebih gampang lah. Saya di kamar pakai dasteran ini bisa melihat Mas Ilham dan teman-teman untuk bisa mendengarkan dan mengikuti. Walaupun agak telat tadi saya lupa kalau ini diulang. Itu kemarin sempat mengikuti yang terputus-putus. Semangat untuk Jember. Dan terima kasih filmnya. Mbak Kety ini soulmate saya ini. Sejak dia mahasiswa baru di sastra dulu, ya sekarang menjadi FIB. Ini sudah ngentrung bareng, terus ajur-ajuran pokoknya gitu. Jangan mengingatkan itu waktu masa-masa ini. Perlu diulang apa piye? Terima kasih, salam semangat, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Selamat malam. Saya ingin pendapatnya pemainnya Rumah Putih 3 Kaki Langit ini, Mas Sulung ini ya. Mas Sulung bisa di on-air kan? Halo Mas Sulung. Halo ya. Halo ya. Ini salah satu aktor kawakan yang bertahan di Jember dan berkarya sampai sekarang. Iya. Mas, ketika itu jenengan semester berapa ya? Sebentar saya mengucapkan selamat dulu sama semua yang gabung. Selamat malam semuanya, halo. Oh, selamat malam ya. Malam kakak. Selamat malam. Waktu itu saya sudah lulus kelihatannya, seingat saya ya. Sudah lulus ya? Lulus apa agak mau lulus ya? Atau enggak lulus-lulus? 2001 udah lulus. Oh iya kan angkatan wis pada lumayan sinyal ya. Oh ya, tinggal skripsi kalau nggak salah. Ya. Waktu itu apa ono castingan atau langsung disodori naskahnya atau piye sih waktu itu prosesnya? Ya seperti yang tadi disampaikan Mas Ilham ya. Ya waktu itu semangat untuk membuat film itu tiba-tiba muncul ya, banyak ya. Dan salah satunya Mas Ilham yang mengawali itu. Dan obrolan di warung-warung kopi dan sebagainya memang sedikit demam-demamnya film pendek itu, semacam begitu. Itu kalau nggak salah ini juga ada Temo ini. Selamat malam Temo. Temo ini juga Mas Arif Hamzah. Oh, Mas Arif Hamzah. Alah. Om Temo juga terlibat waktu itu. Juga Mas Arif Hamzah. Ya, semacam itu. Mas Arif Hamzah. Ya, Temo ini berperan besar di Ganjuk. Oh iya. Luar biasa. Mas Arif Hamzah sekarang jadi Arek Majang maksudnya Mas. Oh Majang. Hasil ini Majang aja. Ini boleh nih saya ya menindaklanjuti yang. Iya monggo silakan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Doni atau kekejutan Mas Doni disambut oleh Mas Ilham itu menarik. Dan benar yang disampaikan Mas Ilham tadi bahwa di sekolah juga peluang untuk anak-anak berkarya di audiovisual. Halo, selamat malam, Omet. Nah, yang menarik itu seperti yang tadi Pak Ilham, Mas Ilham, karena saya juga ngajak banyak menugaskan kepada siswanya untuk
dengan kompetensi dasar yang sedang mereka lakukan waktu itu. Sempat itu saya mengajar bahasa Jawa, karena saya bukan orang Jawa. Ternyata kita membuat film pendek yang 10 sampai 15 menit saja durasi. Jadi yang butuh ibu kerja di HP-nya Bro. macam baru gitu ya. Ngobrol teknis mungkin begitu. Oke, ya Mas Ulung, asik. Saya menyapa Mas Temo beserta istri. Halo Mas Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta istri. Iya. Punya istri ternyata. Kalian dewe ya. Batira. Dari situ. Ada ini. Mana? Saya saling ngobrol. Oh iya. Mas Ulung mikrofonnya ceknya kurang lancar. Mas Ulung. Ya maaf. Ceknya Mas. Ceknya coba dianu lagi Mas. Kalau masih nggak ceket, dikasih upo biar tambah ceket. Kok didoni. Halo Mas Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif ini diam-diam ya memang tidak banyak yang tahu, beliaunya memang tidak suka di depan layar gitu. Nah, padahal perannya di perfilman Jember di awal-awal itu sangat banyak sekali Mas Arif ini. Nah, beliau sekarang hijrah di Lumajang beserta istrinya juga orang kesenian juga dulu. Nah, Mas Arif, coba diceritakanlah suasana ketika itu bagaimana. Terus proses Mas Arif mau terlibat itu apa, motivasinya apa itu? Oke. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam sejahtera semuanya. Mugi-mugi sehat. Amin. Bebas corona. Oke, kalau mengingat waktu itu sebetulnya nggak banyak yang bisa saya ingat. Nggak tahu kok ternyata bakat lupa ini semakin heboh. Tapi seingat saya, yang memotivasi saya saat itu adalah apapun yang dilakukan di luar kampus saya sangat suka. Terlebih saat itu proses syutingnya di Mumbulsari, cerita-cerita yang Mumbul daerah kebun, akeh wit-witan, alas tok, ketemu ome Mas Oong lah kok wih, iki oma apa depokan silat iki kok, boys lah. Ya. Dan mungkin yang kedua adalah tanggung jawab profesional. Waduh, tanggung jawab profesional sebagai seorang kabeler. Loh, saat itu kabeler. Tukang ngolor kabel. Gulunger. Bukan gulung kabel. Tapi prosesnya menarik. Sampai saat ini pun yang masih membekas bahwa dalam proses kreatif itu kita dituntut untuk bisa banyak hal. Saat itu gulung kabel, script writer ya kalau nggak salah, script writer, noto interior eksterior, dan masih bermain sebagai gaco. Tak pikir wah berarti jadi orang film ini harus multi talent. Betul nggih, Mas Ilham nggih.
harus multi talent kayak. Koordinasi desa lain. Biasa itu. Aku tahu Mbak, koordinasi sekosal itu. Dan sebetulnya jujur saat itu saya kaget ketika tiba-tiba disodori untuk jadi gaco. Ini betul-betul menyentuh nurani. Bayangkan, waduh. Hatiku tak anggap serius ini. Ya, cuma selesai aran dua gong ya. Magelinnya nggak berubah. Tak anggap serius. Mosok aku waduh lembeng terus ngangsang banget. Ngelus-ngelus Mas Oong ini kan rasanya ya opo. Yang saya nantikan adalah adegan kapan saya membunuh. Tapi menarik. Saat itu saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak ikut gegap gempitanya perfilman. Saya hanya di luar kampus. Saya punya alasan yang sangat kuat untuk meninggalkan bangku kuliah. Karena ternyata panggilan hatinya ya ada di situ, bermain, utek-utek, dolin, dan sebagainya. Dan alhamdulillah keterusan sampai sekarang. Untuk perkembangan selanjutnya, kebetulan kemarin juga sempat terlibat di proses produksi sebuah film, meskipun tidak secara langsung, tapi cukup vital. Dan sedikit banyak apa yang saya dapat di Jember dulu bisa jadi bahan yang asik lah untuk komunikasi dengan teman-teman perfilman yang saya temui di belakangan. Dan saya ingin belajar banyak karena ternyata rumah baru saya di Lumajang ini sangat menarik, sangat eksotis. Monggo saya aturi ke Lumajang. Monggo kita napak tilas 5 cm. Monggo kita napak tilas pura-pura kuno yang ada di Senduro. Monggo kita napak tilas jejak-jejak yang selama ini hanya konon dan sampai sekarang mungkin masih hanya konon, tapi beberapa pihak meyakini bahwa itu benar. Monggo kami aturi ke Lumajang. Kita makan bareng-bareng pempek Lumajang, ada siomay Lumajang. Lagi duta wisata ya. Pempek Lumajang duta wisata. Saya rasa itu dulu Mas Oyot, Mas Ilham. Oh iya, siap. Panjang umur. Terima kasih banyak ya Pak Nemo. Tetap awet muda. Sampai jumpa di Lumajang. Oh iya. Ya mungkin balik ke Mas Ulung lagi. Mas Ulung masih standby. Ya. Nah, Mas Ulung dengan saya ini, Mas Ulung dengan saya ini kebetulan pernah ngobrol tentang bahwa kok ya luwe asik kalau karya-karya film itu lahir di luar konteks tugas akhir kampus atau tugas sekolah. Nah, karya film di luar konteks tugas sekolah dan kampus itu sedikit sekali, Mas. Nah, menurut sampean gimana? Kita harus ngapain dan beri kudune apa sih ekosistem filmnya gitu. Malam ya, Mbak. Iya ya, tambah umur tambah malam. Nah, aku kadang jam 9 tidur nu malam. Soalnya sistem tangnya aman, Mbak. Ya saya kan jadi akhirnya kan nambah hari itu tidur siang lebih siang. Lah kok tidur? Ngono dadi kawan. Dunia luar itu saat itu dia Mas Doni sendiri yang apa sih? Halo, suara saya masih. Ya. Iya. Nah, jadi ya. Suaranya kecil sekali. Kalau begini saya ya. Nah, sip. Jadi ya bagaimana kalau saya ya saya sebatas orang sekolah gitu Mas. Jadi di luar itu saya tidak tahu. Kalau Mas Doni mungkin ada masukan kan yang lebih. Tapi yang saya tahu dari sekolah aja, animo anak-anak siswa-siswa itu untuk bergerak di audiovisual itu sangat besar sekali, apalagi mulai dari film pendek ya, yang
macam-macam Instagram 5-3 menitan itu mereka sudah mulai produksi entah itu individu atau ambil bolanya tadi di luar tunggu saya. Nah kelihatannya mungkin semacam kayak Mas Doni yang dia akan berikan mereka prestise sendiri. Karena kalau sebatas sekolah kan dia ditonton temannya, di like sama temannya, dia juga kan nggak dengan begitu. Mungkin hanya itu berapa orang juga ini bisa terus berlanjut dan mungkin nanti di ranah praktisnya, apalagi didukung sama Mas Ilham, Mas Didi. Ini pernah disampaikan ya? Visual yang ada di itu saya pikir juga. Jadi kelihatannya kita butuh selain pekerja, kita butuh kurator gitu. Mungkin loh ya ini menurut saya ya monggo. Ini banyak ahli-ahli di situ ya, pakar-pakar ini macam masih materi dan praktik teknik fasilitasi. Doni kan? Oh iya. Komunikasi efektif. Mungkin gitu Mas Doni. Jadian. Ya, makasih Mas Solong. Sampai jumpa lagi. Bisa dinonaktifkan lagi, Mbak Host. Iya, Mas Ilham. Ekosistem film di sebuah daerah itu agar perfilmannya itu selalu eksis aja gitu ya. Terus makin berkembang, sineas juga makin banyak. Itu apa aja sih unsur-unsur di ekosistem film itu? Ada kritikus mungkin atau apa? Ya, kalau kita berharap ekosistem itu terus-menerus continue muncul dari kampus itu agak sulit ya, karena tugas di kampus ini sangat terbatas. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kampus ini terbatas pada bidang akademis. Jadi teori diberikan, praktek-praktek dilakukan, sampai kemudian membuat karya, itu saya kira sudah cukup. Itu tanggung jawab kampus ya memang di situ. Gitu. Kalau menuntut hal yang lain, nah ini tunggu dulu. Ini perlu ada energi yang lebih besar lagi yang dimiliki oleh kampus. Misalnya membuat rumah film atau semacam diskusi di luar rutinitas kelas, atau membuat festival dan sebagainya. Itu perlu energi yang lebih. Itu sebenarnya bukan tugas pokok kampus. Nah, orang per orang itu yang bisa melakukan itu di luar. Seperti yang dilakukan Pak Didi, saya di luar. Itu. Tetapi harus ada semacam organisasi di luar kampus itu yang ngurusi pergerakan itu supaya bisa continue. Kalau diserahkan pada orang per orang itu agak sulit ya. Ini perlu energi besar, perlu gerak bareng. Nggak bisa sukses satu orang dua orang, harus bersama-sama supaya ajak gitu tadi. Kalau kurator, kita sulit berharap ada kurasi film gitu, kecuali di di screening, ada festival. Sebelum itu kita mengundang kurator untuk mana yang layak dan kurang layak untuk dipilih, itu baru bisa. Tapi kalau diskusi-diskusi hari-harian gitu, untuk kalangan agak susah kita mencari itu. Meskipun bisa juga sih sebenarnya. Ya. Kita juga bisa menjadi kurator kok siapa saja. Bisa. Baik. Semakin mendekati di 2030, sesi mengulas era dimulainya film Cinti Jember, saya pikir cukup dulu. Nanti kalau ingin panjang tidak terbatas waktunya, kita bisa kopi darat di warung kopi. Tapi tunggu COVID-19-nya pergi dulu. Nah, ini ada giveaway yang tadi itu kopi. Nah, tadi ada tiga kategori yang bisa dapat bingkisan dari kopi Robusta. Pertama yang partisipan yang termilitan. Tadi Mas Jarmoko tapi kok sudah live ya. Tadi syaratnya
beliaunya setengah 7, jam 6 lewat itu sudah standby. Saya pikir sampai akhir, ternyata enggak. Nah, itu saja yang masih ada di situ. iya, yang masih ada di sini, itu. Mbak Kakak host yang setelah Mas Darmoko tadi siapa yang masuk? Mas Sulung. Jangan istriku loh ya. Ya, nah, subjektif. Bu Debora ya. Bu Debora jenengan dapat bingkisan dari BAM Kopi. Bisa diambil di sini di Paravisi Multimedia. Selamat Bu Debora. Cuman ngapunten. Siap pengopi. Kopi BAM. Ye, siap. Nah, untuk kategori yang kedua yang paling kritis, partisipan paling kritis yang juga dapat BAM Kopi Robusta. Ini dari lereng Argopuro. Yang kritis kalau menurut Mas Ilham siapa ini? Wah, ini kritis ini. Mbak Getty itu ya kritis banget. Mbak Getty juga kritis ya? Ya, malah menyediakan untuk menghubungkan kita dengan Pemprov. Oh, iya, luar biasa. Mbak Getty dapat bingkisan juga dari kopi BAM Robusta. Bisa diambil di studio Mas Siki. Kalian reuni. Jadi meskipun yang dapat cewek-cewek, tapi sebenarnya nanti yang minum ya cowok. Iya. Terus yang ketiga partisipan yang paling inspiratif. Nah, Pak Program Director ini, Mas Didik Sinten Mas? Ya. Cewek sudah 2. Sekarang yang pria perkasa. Itu ada yang bertahan juga itu. Mas, siapa coba dicari di situ. Ada lagi Pak Muslim itu. Muslim. Oh, Pak Muslim ada ya? Tulisannya Bang Muslim ada. bukan Pak Muslim, Mas. Nah, Pang Muslim. Pang Muslim alias Mas Rosidi. Oh, Mas Rosidi ini tentara langit, Mas. Tentara langit. Jadi beliau ini pekerjaan sehari-harinya itu kalau misalnya nggak kemarin kita koneksi internet trouble gitu, tower dibenerin kan, agar stabil. Dia yang naik, Mas. Nyebrang kabelnya. Mas Pang Muslim. Halo Mas Pang. Ya, halo. Halo Mas Rosidi. Selamat malam semua. Selamat malam. On air nang di nang ngarep omah. Oh, nang ngarep omah. Oh iya, gak nang omahku maneh. Gampang. Penguasa langit. Penguasa langit. Itu naiknya itu pakai pengaman kan tapi Mas ya? Wajib Pak, wajib. Oh, wajib. Itu berarti kayak yang di video-video itu ya, nyebrang kabel, masang pengait itu ya? Lebih ini sih ke tiang sih sebetulnya. Kalau di kabel kan mayoritas di pekerja listrik. Kalau saya ini lebih ke tiangnya, jadi ke towernya. Oh. Nah, menariknya Mas Pang Muslim ini kemarin ke rumah, dia pengen bikin kayak features gitu, Mas dijuduli Tentara Langit. Gitu. Maksudnya sing piye? Saya panjang cerita, lu kok aktivitas dirinya dan teman-temannya itu juga menarik. Oh, luar biasa itu. Iya. Jadi beliau kemarin sempat cerita sedikit itu, mestinya di COVID-19 ini, masa pandemi ini kan kebutuhan akan bandwidth itu kan lebih tinggi daripada
sebelum COVID itu. Nah, tapi ada kontraproduktif. Jadi tenaga petugas untuk naik ke tower itu, benerin tower itu malah banyak pengurangan. Dan kerja Mas Pang Muslim ini 24 jam. Kalau kemarin kan ada komplain 3 hari sekali itu, ini 24 jam. Jadi mulai pandemi awal itu sampai sekarang. Nah, Mas Rosidi, apa sih harapan sampean tentang perfilman di Jember ke depan itu, kepengennya seperti apa? Mungkin ada harapan bagi masyarakat. Kalau dari saya sebagai sih masyarakat. Sebagai masyarakat lebih ini Mas, lebih eksis sih ya, terus dikemas lebih menarik lagi. Mungkin banyak masyarakat yang masih awam, jadi apa sih perfilman ini, nonton bareng apa sih, banyak yang masih belum seperti itu. Mungkin bukan hanya di tingkat mahasiswa aja, jadi lebih meluas lagi lah ke masyarakat. Mungkin bisa bergandengan dengan bermacam komunitas yang lain seperti itu. Ya. Mungkin itu aja. Ya. Begitu mulai bingkisan iki kok cerdas sih. Ya, sampai jumpa ya, Om. Siap. Nah, giveaway 3 kategori udah selesai semua. Udah habis ya durasinya ya. Ya. Terima kasih banyak jenengan semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan sudah bergabung. Mudah-mudahan perfilman di Jember selalu ada, makin dinamis, makin berkembang, dan menjadi kiblat perfilman di Jawa Timur minimal. Waduh, amin. Nah, untuk narasumber Mas Ilham, monggo Mas closing statement-nya. Ya, oke. Mengapa PSTF itu berdiri? Karena semangat begitu besar. Harapannya tidak melulu bikin sekolah, ada mahasiswa, cuma gitu-gitu aja. Ini karena kepercayaan yang besar di antara kawan-kawan di Jember ini bahwa Jember sebenarnya punya potensi untuk menjadi salah satu kiblat perfilman di Indonesia. Salah satu. Selain Jakarta, Jember bisa. Amin. Dan itu perlu perjuangan banyak pihak. Saya kira itu. Kita bisa berjuang terus. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di Ngobrol Film Jember. Dalam situasi COVID-19, kita akan bertemu lagi insya Allah dalam episode ketiga. Di lain waktu kita sambung. Selamat malam dan salam sinema.